sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Adik-adikku sekalian, AA masih berada di kota Istanbul, kota yang menjadi sesuatu hal yang monumental tentang seorang pemuda berusia 21 tahun, yaitu Al-Fatih, yang dengan izin Allah bisa menaklukkan kota yang tidak tertaklukkan ratusan tahun. Konstantinopel ini dikelilingi benteng 3 lapis yang sangat tebal, yang sangat kuat, yang membuat menyerah berbagai pihak yang mau menyerang Konstantinopel ini. Nah, ini adalah dulu milik Kerajaan Romawi Timur. Pangeran Sultan Murad II juga sudah mencoba. Utsman itu besar sekali mengelilingi kota ini, tetapi tetap tidak bisa menaklukkannya. Lalu anaknya Muhammad Al-Fatih ini memiliki ide yang cemerlang, yaitu dengan mengangkat 73 kapal laut melewati gunung sehingga berada di titik benteng terlemah dan akhirnya bisa menaklukkan Konstantinopel ini. Nah, yang menarik adalah satu, bahwa penaklukan Konstantinopel ini sudah diucapkan Rasulullah pada waktu beliau sedang dalam kesulitan besar perang Khandaq, ya. Jadi lawan musuh saja waktu itu belum bisa mengalahkan, tapi sudah menyampaikan bahwa kota Konstantinopel ini akan jatuh oleh pemimpin terbaik dan pasukan terbaik. Jadi sesuatu yang belum terjadi ini sudah dinubuahkan oleh Rasulullah, sudah disampaikan, ya. Artinya segala sesuatu itu tertulis di Lauh Mahfuz dan mudah bagi Allah menyampaikannya. Coba lihat surat Al-Hadid ayat 20 sampai 23 berapa? Ma asaba min a'udzubillahi minasyaitonir rajim ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tak ada satupun musibah yang menimpa di bumi ini maupun pada dirimu kecuali sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Inna dzalika 'alallahi yasir. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum, supaya kalian jangan terlalu berduka cita dengan apa yang luput darimu, wala tafrahu bima atakum, dan jangan terlalu gembira dengan apa yang Allah berikan padamu. Jadi ya seperti Darut Tauhid ini, wah bangun Darut Tauhid, tidak sih. Aslinya Darut Tauhid itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz, di Geger Kalong Girang nomor 38 tahun berapa, tidak ada yang tidak tertulis. Dan Abdullah Gimnastiar bersama kawan-kawan diuji oleh Allah menjadi jalan terwujudnya Darut Tauhid ini. Nah, kalau sudah terjadi begitu, ya. Nah, kalau belum terjadi, hanya Rasulullah yang bisa melihat dan menyampaikan apa yang akan terjadi. Oleh karena itu pasti ada hikmahnya. Yang kedua, ternyata Muhammad Al-Fatih ini ketika mau sholat Jumat pertama di Hagia Sophia itu, siapa yang sholat jamaahnya, sholatnya selalu berjamaah, semua berdiri. Wah, artinya tidak ada satupun di antara pasukannya yang meninggalkan sholat jamaah. Siapa yang qiyamul lail, semua berdiri. Nah, ketika disertanya siapa yang qiyamul lailnya dari mulai baligh
tidak pernah terputus, semua duduk. Yang tertinggal cuma satu, yaitu Sultan Muhammad Al-Fatih. Berarti beliau tidak meninggalkan tahajud dari semenjak balik. Pasukannya juga ahli tahajud semuanya. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, kalau Allah menolong ya, mau muda usia juga bisa saja melakukan sesuatu yang tidak terpikirkan oleh siapapun. Jadi yang paling penting sekali dalam hidup ini adalah pertolongan Allah. Nah, pertolongan Allah ini diberikan kepada orang yang Al-Ankabut 69, kalau tidak salah ya, maaf. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina jahadu, coba lihat Al-Ankabut sebentar ya. Kenapa suara kurang bagus ini? Saya jelas, Jelas? Jelas, okay. jelas. So ya, bagus. Ternyata orang-orang yang layak ditolong oleh ini walladzina jahadu. Benar-benar itu ayatnya, coba sambil lihat ya. Al-Ankabut ayat 69. Betul kah? Walladzina jahadu, siapa? Ya betul ya. Jadi kata kuncinya walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Benar-benar akan kami tunjukkan jalan-jalan, tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah benar-benar berserta orang yang berbuat baik. Jadi ada kata kunci yang luar biasa pentingnya adalah sungguh-sungguh mencari keridhaan Allah. Dari sinilah datangnya berbagai jenis petunjuk Allah, karena segalanya tergantung petunjuk ya. Seperti kita bisa zooman juga karena ada informasi petunjuk untuk melakukan zoom, ada kodenya, ada penggunaan HP-nya, ada penggunaan internetnya, semuanya tergantung petunjuk. Jadi kata kunci dalam hidup ini adalah bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah dan melakukan apapun bersungguh-sungguh, melakukan apapun bersungguh-sungguh dengan niat mencari keridhaan Allah. Jadi ada kata sungguh-sungguh dan mencari keridhaan Allah. Jadi jangan risau ya dengan masalah, karena kan tiap di antara kita punya kapling takdir masing-masing. Ada episode masing-masing, ada tiap orang tuh ada garisnya masing-masing, dan tiap waktu perjalanan hidup tuh ada episode. Seperti kan tidak menduga nih bakal dianggap jadi kiai, padahal kan pendidikannya elektro, hobinya kesibukannya usaha, wirausaha, cita-citanya masuk ke akabri, tapi oleh Allah dibelokkan begini. Lalu terbangunlah pesantren yang kata orang segitu besarnya, sambil asli gak ngerti gimana ini bisa ada pesantren sebesar ini ya. Tetapi ya kalau Allah sudah menolong ya ada saja jalannya. Seperti Darut Tauhid itu membebaskan tanah Eko 2 itu segitu luasnya dalam situasi ekonomi sulit. Tiba-tiba dari harga 1,5 juta semeter ditawar 300.000,
jauh itu, tiba-tiba mau jual 350.000 yang 5 hektar itu. Lalu dari mana uangnya? Ya tiba-tiba jamaah pada banyak yang bersedekah, berwakaf, begitulah. Atau seperti membeli masjid di Perth, membeli gereja di Perth itu kan begitu. Cari gereja, ada gereja tidak laku, kemudian pinjam kuncinya, lalu ajak sholat para jamaah, karena sudah tidak dipakai gereja ya, sudah tidak berfungsi, lalu doa dan terbelilah sebuah gereja yang sekarang jadi masjid yang sangat makmur.